Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mama Dehanya. Halo mamis, apa kabar untuk hari ini? Mudah-mudahan sama seperti biasanya dalam keadaan baik selalu ya mams ya. Amin. Aktivitas pagi ini dimulai dengan tadi nyiram tanaman sebentar. Habis itu lanjut mandi sebelum lanjut melakukan aktivitas seperti biasa. Dan setiap hari aku juga selalu rutin untuk disempatkan ya untuk merawat diri, baik itu muka ataupun tubuh gitu. Buat aku pribadi itu cara yang paling sederhana ya untuk kita me time gitu, walaupun nggak harus keluar atau nggak harus nyalon yang mahal-mahal gitu. Bisa banget me time atau merawat diri itu di rumah aja dengan rangkaian dari Scarlett ini moms. Jadi sekarang ini tuh aku lagi edik banget sama dua lotion dari Scarlett ini. Selain untuk pemakaian di rumah, jadi Scarlett ini tuh aman banget dipakai buat jalan-jalan gitu ya moms, karena dia punya katup apa ya namanya untuk menahan si pump itu biar nggak keluar gitu ya, biar nggak bocor. Jadi bisa juga untuk dibawa ke traveling ya moms. Nah jadi sebelumnya kondisi kulitku ini tuh bintik-bintik gini loh moms, banyak banget karena nyamuk banyak banget di rumah. Jadi tadinya kan mau pakai krim gitu ya untuk menghilangkan bekas gigitan nyamuk itu, tapi kan karena aku setiap hari pakai body care dari Scarlett, kayaknya aku tuh nggak butuh lagi tuh untuk beli atau untuk cari krim yang bisa ngebantu untuk memudarkan atau menghilangkan bekas bintik-bintik gigitan nyamuk itu. Bener-bener juara untuk body care Scarlett, karena selain dia wanginya nggak perlu diragukan ya, kayak parfum bakarat gitu kan, dia tuh ngebantu banget untuk memudarkan atau mencerahkan kulit ya moms ya. Ini aku pakai tadi di kiri dan di kanan itu dengan lotion yang berbeda. Sungguh aku agak galau mau pilih mana yang untuk juara atau wanginya yang paling dominan yang aku suka, karena keduanya memang sewangi itu loh moms. Yuk cobain juga yuk moms. Nanti link pembeliannya aku taruh di description box ya. Oke lanjut dengan aktivitas pagi ini. Jadi sesekali aku share untuk aktivitas kayak gini gimana sih menurut momis, setuju nggak sih, atau langsung aja ke video budgeting seperti biasa nih. Boleh dong sharing atau bantu aku di kolom komen ya moms ya. Terima kasih momis. Jadi ini tuh sudah mau menjelang siang sih sebenarnya ya moms ya, karena aku juga mau nyiapin makan Abang Dehan yang sebentar lagi buka puasa. Karena kan Abang Dehan itu belajar puasa kan, jadi puasanya setengah hari gitu moms. Tapi nih walaupun Abang Dehan puasanya setengah hari, tapi kadang-kadang suka abis buka puasa di siang gitu kan, dia suka lanjut puasa lagi sampai nanti kita buka bersama gitu loh sampai maghrib. Jadi kadang-kadang siang itu tuh cuman minum gitu. Kalau buat makan cemilan atau yang lain-lain, dia lebih suka atau lebih semangat gitu bareng-bareng untuk buka puasa di maghrib hari gitu. Jadi mungkin dia masih merasa antusias gitu ya buat belajar puasa, karena kan orang tuanya mama sama papanya kan nggak makan gitu, jadi dia pengen ikut-ikutan. Jadi kali ini tuh aku bikin menunya ngide banget ya, karena pengen bikin tahu, cuma di dalam tahu itu tuh pengen ada protein hewani gitu. Karena pas waktu aku bikin video ini tuh pas banget waktunya Anya baru sembuh, anak kedua aku ya moms. Jadi anak keduaku Anya, jadi beberapa hari itu tuh sempat sakit karena asam lambung. Jadi kasihan banget ya bayi-bayi sakitnya asam lambung, dan itu muntah-muntah, terus bahkan diare gitu kan. Jadi kayaknya pencernaannya itu tuh terganggu atau bermasalah kayak gitu, sampai berat badannya harus turun beberapa kilo. Aku belum timbang sih ya, cuman pasti relate ya moms ya, pasti nyambung kan buat momis yang anaknya habis sakit terus berat badannya turun, terus pusing kan ya mikirin gimana sih cara meningkatkan berat badannya, sedangkan nafsu makan anak itu susah banget kan, bikin pressure gitu bikin stres mikirinnya.
Nah, kalau momis punya ide nih gimana sih cara menaikkan nafsu makan anak atau menaikkan berat badan anak, boleh juga dong dibantu di sharing di kolom komentar ya. Makasih ya momis. Kembali lagi ke ide menu masakan kali ini tuh kan memang bener-bener ide aja gitu, pengen bikin tahu terus ada protein hewaninya. Jadi di sini protein hewaninya tuh daging giling moms. Jadi biar ada tambahan lemak lah ya buat anak-anak gitu kan. Di sebelahnya aku juga masak sayur seperti biasa, cuman untuk Anya aku nggak kasih sayur karena kan dia lagi diare kan ya. Kalau dikasih sayur nanti makin diare terus kan ya. Jadi si sayur ini buat Abang Dehan sih sebenarnya juga. Dan alhamdulillah ini sudah matang ya. Terus aku langsung cobain ke Anya dan alhamdulillah dia tuh approve alias nggak dilepeh gitu makanannya. Jadi beberapa biji Anyanya mau makan. Dan alhamdulillah ini sudah selesai, masakannya sederhana banget. Jadi sekalian ini makan Anya sama Abang Dehan aku satuin aja dan makannya barengan karena disuapin sama aku. Menunya simple aja, itu sayur sawi putih gitu dikasih telur gitu ya, dimasukin telur. Habis itu ada tahu, perkedel tahu daging gitu sama setengah potong ikan dori sisaan sahur tadi. Jadi setengahnya kan belum digoreng, aku goreng lagi deh buat anak-anak. Minggu pertama di bulan Ramadan sudah lewat. Gimana nih momis untuk keuangannya? Udah banyak yang boncos belum moms? Jadi di Instagram story tuh aku sempat lempar pertanyaan ya gitu ke momis, gimana kondisi keuangannya, dan itu 70% lah mungkin ya, banyak yang menjawab boncos di kebutuhan harian gitu seperti belanja bulanan dan belanja mingguan. Nah, kalau momis yang nonton videoku ini nih yang di YouTube, kira-kira kalau misalkan boncos, banyaknya boncosnya di mana nih moms? Nah, kalau buat aku pribadi ya, wajib banget setiap minggu awal, setiap minggu dah pokoknya, setiap minggu awal, minggu kedua, minggu ketiga gitu kan, dicek-cek nih satu-satu setiap pos keuangan biar tahu bener-bener mana yang boncos dan mana yang masih bisa diselamatkan atau masih selamat gitu uangnya. Jadi nanti pada saat keuangan kita ada yang boncos, sekiranya memungkinkan budget lain atau pos keuangan lain bisa digeser atau bisa dipinjam dalam tanda kutip keuangannya, jadi kita bisa pakai untuk kebutuhan yang tadinya over atau boncos moms. Jadi buat aku nih untuk hobi atau kebutuhan istri gitu ya, yang aku budgetkan setiap bulannya 200, ternyata sudah mulai menipis juga ya, hampir setengah dari budget itu sudah habis, dan itu kepake buat jajan istri sendiri gitu. Karena kan pas kemarin tuh aku juga sakit ya, jadi banyak pengennya gitu, pengen beli ini, pengen beli itu makanan, jadi aku pakai dari uang kebutuhan istri. Selanjutnya untuk dana tak terduga, ini kan selalu aku anggarkan setiap bulan, dan kebetulan juga di bulan ini aku tambah ya untuk 100.000 lagi, yang biasanya 200.000, sekarang untuk bulan Ramadan ini jadi 300.000, dan ini sisa budgetnya itu cuma 50.000 karena memang benar-benar kepake untuk berobat. Ditambah lagi karena kekurangan biaya berobatnya, dipakai lagi lah dana darurat untuk menambah. Sebenarnya dari kantor Pak suami itu dapat asuransi gitu ya untuk kesehatan, cuman berhubung tempat rujukan rumah sakit ataupun klinik-klinik yang tercover asuransi itu jauh-jauh dari domisiliku sekarang, jadi mau nggak mau ini dipakai pakai dana darurat dulu. Belum tahu juga ini bisa di cover atau dirembes ke kantor atau enggak. Seenggaknya tabungan dari dana darurat yang sudah aku kumpulkan meringankan lah ya beban atau tagihan untuk biaya berobat aku dan Anya.
Jadi sekarang sisa untuk dana darurat yang tadinya 300.000 sekarang sisa 150.000. Ini masih benar-benar jauh ya dari target yang seharusnya terkumpul untuk dana darurat. Nggak apa-apa, nanti setelah Ramadan ya, setelah Lebaran, setelah selesai fokus tabungan untuk Ramadan dan Lebaran, nanti bisa fokus lagi untuk mengumpulkan dana daruratnya. Nah, ini kemarin Momis masih ingat kan ya, untuk video budgeting April aku kan sempat belum bisa ambil uang pendapatan aku sendiri ya. Jadi ini alhamdulillah sudah ada di tangan. Jadi untuk income dari aku sendiri itu bakal aku distribusikan ke sinking funds yang sudah aku punya. Buat aku pribadi, kalau misalkan kebutuhan untuk rumah, untuk kebutuhan tabungan inti gitu ya, itu tuh diusahakan pakai alokasi atau pendapatan dari suami. Tapi untuk sinking funds ataupun keinginan yang sudah aku list atau aku rencanakan dari yang beberapa bulan lalu, sebisa mungkin aku harus pakai atau aku harus tabung dari pendapatan aku sendiri, karena kan kebanyakan sinking fund yang aku bikin itu kan sifatnya tuh keinginan ya moms ya, yang sambil nabung sambil aku nahan keinginan yang aku punya. Jadi sekalian ada semangat tersendiri gitu buat giat lagi nih bekerja, giat lagi buat ngumpulin pundi-pundi biar tabungan atau wishlist yang sudah aku kumpulkan itu terkumpul gitu ya, atau terwujud. Nah, sesuai dengan judul thumbnail atau judul videoku kali ini kan, aku tuh selamat ya untuk belanja anggaran mingguannya ataupun anggaran bulanannya, karena sebenarnya kalau dihitung total sih memang boncos juga ya moms ya, apa-apa semuanya naik, apa-apa semuanya serba berubah harganya kan ya. Cuman sudah jauh-jauh bulan juga kan aku bikin tabungan untuk Ramadan yang memang diperuntukkan untuk menambah kebutuhan selama Ramadan ini. Dan ini tabungan Ramadan ini benar-benar ngebantu banget ya buat aku, benar-benar bisa menyelamatkan keuangan aku selama bulan Ramadan ini. Walaupun sebenarnya kan targetnya itu 1 juta kan, dan terkumpulnya itu masih di bawah 1 juta ya, sekitar 680 ribuan jika di total. Cuman aku sudah pakai beberapa ratus ribu untuk beli lauk pauk, untuk beli takjilan, buka puasa, dan itu masih bisa mengcover untuk kebutuhan. Dan sisa saldonya sekarang sekitar 500 ribuan ya moms. Semuanya tetap aku catat. Cuman untuk amaliyah misalkan buat infak dan lain-lain aku nggak catat sih. Lanjut untuk meja kerja. Nah, di sini karena kan aku bilang juga urgent ya, karena untuk kepentingan Pak suami untuk WFH, karena setiap habis kerja punggungnya selalu sakit dan pinggangnya suka sakit gitu. Ini mudah-mudahan ada cepat rezekinya terkumpul supaya nanti bisa dibelikan meja. Dan beliau juga punya contoh mejanya sendiri, pengen kayak gitu. Ya mungkin saatnya istri menyenangkan suami kali ya moms, dengan membeli wishlist yang dipengenin Pak suami. Jadi dengan begini kan, walaupun dengan uang terbatas, kita masih bisa kok beli sesuatu atau beli apapun yang kita inginkan selama kita ada budgetnya, selama kita tabung dulu uangnya. Kalau misalkan uangnya belum cukup, ya dicukup-cukupkan dengan cara menabung dulu, dengan menahan keinginan dulu atau menunda keinginannya untuk sementara. Tetap yang didahulukan adalah kebutuhan ya moms. Nah, selanjutnya aku juga mau nambah tabungan untuk beli bumbu toples, karena memang untuk toples tepung-tepungan itu kurang banget, dan masih ada juga tepungan yang nggak ada tempat atau wadahnya gitu. Jadi kayaknya ini juga bakal
utamain sih, karena ini juga nabungnya juga jauh banget hari yang memang wishlist yang pada waktu itu tuh juga banyak ya, ada kayak daster, ada kayak piring, gelas dan lain-lain. Jadi wishlist atau keinginan ini tuh satu-satu sudah mulai terwujud, tinggal sedikit lagi untuk mewujudkan wishlist yang lainnya. Nah, ini masih ada sisa uang beberapa ratus ribu lagi. Di sini akan aku anggarkan untuk kebutuhan, misalkan makan di luar atau buka bersama di luar gitu ya moms, sama untuk kebutuhan anak. Kebetulan juga anak-anak belum punya baju lebaran ya. Karena juga nggak terlalu penting juga baju lebaran. Aku nggak ngajarin sih buat anak-anak buat harus baju baru gitu buat di lebaran, karena mungkin karena mereka juga masih kecil ya, belum mengerti soal beli ini beli itu harus baru pada saat lebaran. Jadi kayaknya nggak harus juga ya diajarkan untuk beli sesuatu yang baru ataupun beli barang-barang baru di suatu perayaan kayak lebaran ataupun ulang tahun. Jadi ini nanti uangnya mungkin bisa jadi aku beliin mainan atau buku baru, atau mungkin memang baju baru gitu ya, maupun itu baju lebaran ataupun untuk baju harian anak-anak. Dan alhamdulillah ini sudah semuanya terdistribusi dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat aku dan keluarga. Sama seperti video-video sebelumnya, niat aku membagikan video atau share soal distribusi uang ini sama sekali bukan untuk pamer ataupun untuk riah ya mom ya. Sama sekali nggak ada maksud unsur dari itu, karena masih banyak ya orang di atas aku untuk keuangannya. Aku hanya sharing bagaimana cara mengatur keuangan rumah tangga atau keuangan keluarga versi aku.